Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam Gumumai. Dikbudpora TV kembali hadir menjumpai Anda. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur Sidik Rumalowak resmi membuka rapat koordinasi implementasi DAK Fisik bidang pendidikan tahun 2020. Jajaran Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dikbudpora Kabupaten Seram Bagian Timur menggelar rapat koordinasi DAK Fisik dan Reguler Pembangunan dan Rehabilitasi Sekolah TK SD dan SMP tahun 2020 berlangsung di ruang meeting kantor Dikbudpora Kamis 6 Agustus 2020. Pembukaan rapat koordinasi dengan agenda tahapan awal implementasi DAK Fisik dan Reguler tahun 2020 tersebut dihadiri pejabat eselon di lingkup Dikbudpora, Forum Pimpinan UPTD Pendidikan, Pimpinan Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah Pengelola Program Kegiatan Pembangunan Sarana Pendidikan yang bersumber dari APBN tahun 2020. Kegiatan yang diawali laporan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana ex officio PPTK Program DAK Fisik Muhammad Yusran Buatan. Dalam laporannya, Buatan menegaskan DAK merupakan program yang bersumber dari anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diperuntukkan bagi pembangunan rehabilitasi ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, mes guru, dan jamban sehat pada satuan pendidikan TK, SD, dan SMP. Dirinya mengajak para kepala sekolah agar dapat mengelola program DAK ini dengan baik agar dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek pekerjaan maupun pelaporan. Dia berharap kepala-kepala UPTD ikut berpartisipasi mengawasi sekaligus mengendalikan program fisik yang berlangsung di sekolah penerima. Nah, secara teknis ini nantinya disampaikan oleh Pak Kadis seperti apa fungsi dan tugas pimpinan-pimpinan kita yang ada di kecamatan, dalam hal ini Pak Kepala PTD, untuk melakukan pengawasan maupun pengendalian. Setelah kegiatan ini selesai, target kita adalah bulan Desember tanggal 15 itu fisik maupun pelaporannya itu sudah selesai. Nah, untuk itu ada strategi-strategi yang kami di Satgas lakukan adalah bahwa kami ingin mengendalikan laporan pelaksanaan kegiatan itu dari kita, dari seksi, sehingga ketika misalnya sampai dengan target waktu yang harus kita penuhi untuk pencairan tahap kedua maupun pencairan tahap ketiga, berarti waktu itulah kejar kita targetkan sehingga sampai dengan batas akhir pencairan tahap ketiga dan tanggal 15 Desember itu kita sudah tutup buku. Berarti laporannya kita sudah kirim ke pusat, dan ketika kita tepat waktu maka saya yakin dan percaya insya Allah pengelolaan kita di 2021 akan mendapatkan tambahan. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sidik Rumalowak dalam arahannya menyatakan problem pendidikan yang dikeluhkan kepala sekolah tentang pemerataan sarana dan prasarana yang dinilai tidak merata disebabkan oleh pengisian data Dapodik. Input Dapodik adalah ruh bagi kebutuhan pendidikan dewasa ini karena didasarkan pada sistem layanan berbasis informasi dan teknologi. Rapat koordinasi tersebut menurut Rumalowak sejatinya dihadiri Kepala Kejaksaan setempat, hanya saja bertepatan dengan sejumlah agenda mendesak sehingga Kepala Kejaksaan berhalangan hadir. Meski begitu, pihaknya akan terus membangun koordinasi, memperkokoh hubungan kemitraan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di bidang pendidikan. Rumalowak mengajak dan menyampaikan pesan organisasi kepada pimpinan satuan pendidikan agar kembali menghidupkan semua sel-sel komunikasi seperti forum kepala sekolah, menumbuhkan pengawasan partisipatif, menjalin kerjasama dengan forum pimpinan UPTD sebagai perpanjangan tangan Dikbudpora di level kecamatan. Tugas-tugas manajemen kepala sekolah ini adalah menjadi salah satu pionir utama, menjadi salah satu master utama untuk bisa mengagregat semua kebutuhan pendidikan pada satuan pendidikan itu sendiri. Dan tugas teman-teman sangat berat di hari ini dengan sistem Dapodik yang sengaja untuk dibuka pada periode berikut. Ketika teman-teman hanya fokus untuk mengerjakan tugas hari ini dengan DAP,
lalu tidak mengkoordinir yang namanya pengisian data Dapodik untuk ke depan, maka di situ juga celahnya yang selama ini teman-teman tidak ada pemerataan pembangunan itu sendiri. Saya mau menyampaikan bahwa setiap kepala sekolah mindsetnya sudah harus dirubah. Di data Dapodik inilah teman-teman kepala sekolah bisa memperjuangkan hak-hak daripada semua satuan yang ada pada wilayah kerja. Karena di dalam roh Dapodik itu pertama sudah dicantumkan, teman-teman kepala sekolah harus memikirkan bagaimana menyangkut dengan persoalan kesejahteraan guru teman-teman sendiri. Isi dengan baik di sana. Teman-teman kepala sekolah harus mengisi menyangkut dengan ada satu menu di sana Sarpas yang ini. Kadang yang saya lihat adalah teman-teman punya suasana sekolah itu terpuruk, tidak ada fasilitas. Tetapi di dalam sistem Dapodik teman-teman tidak menyampaikan itu secara sistematik. Kan di dalam menu itu. Makanya saya minta ini Kepala Digdas dan teman-teman Sarpas ini harus dikampanyekan terus. Di tahun 2021 ini, sistem yang saya lihat sekarang, rencana pemerintah pusat dalam rangka pengelolaan DAK ini dia sudah sifatnya bukan parsial lagi, tetapi ketuntasan. Di akhir arahannya, Rumah kembali mengingatkan instruksi Bupati Seram Bagian Timur nomor 5.55/2/6 angka Romawi /2020 tentang pendaftaran proyek pengadaan barang dan jasa konstruksi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dirinya meminta para pimpinan sekolah untuk memperhatikan instruksi tersebut demi terwujudnya jaminan dan perlindungan pasti bagi seluruh tenaga kerja sebagai akibat dan risiko yang ditimbulkan selama kegiatan pembangunan di lingkup Dinas Pendidikan dalam tahun 2020 ini. Mengkhawatirkan keselamatan daripada semua satuan pendidikan yang Bapak Ibu libatkan di dalam proses pembangunan itu sendiri. Bisa paham ya? Saya minta semua ya. Saya minta semua, dan ketika ada pihak satuan pendidikan yang tidak mengisi ini, ya tolong dibuat checklist. Dibuat checklist untuk kenapa alasannya dia tidak. Nah, karena itu mungkin persyaratan ya. Okay. Saudara, sekian berita hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja, saya Abdullah Kelderak. Terima kasih, sampai jumpa.